Universitas Pancasakti Tegal merupakan kampus swasta yang berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1980 di Kota Tegal. Berada pada kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di jalur Pantura Pulau Jawa ini, menjadikan Universitas Pancasakti Tegal unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan dinamika era globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi, yaitu terwujudnya universitas yang unggul dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, berkemampuan ilmu pengetahuan dan seni, serta berjiwa kewirausahaan. Sedangkan dalam mencapai visi tersebut, Universitas Pancasakti Tegal selalu berlandaskan kepada 4 misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, berkemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperilaku kewirausahaan. 2. Mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian yang bertumpu pada pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara. 3. Meningkatkan peran universitas agar menjadi rujukan masyarakat yang tanggap terhadap perubahan masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. 4. Mengembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing baik tingkat nasional dan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eka Melasari RSE, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Pancasakti Tegal dengan NIM 19247304002. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kompetensi di SMA Negeri 2 Kendari pada kelas 10 dengan materi Ilmu Dasar Ekonomi menggunakan pembelajaran Problem Basic Learning. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Dan selamat siang ya buat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, berarti sudah siap belajar. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa, saya agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Aurel Mega Putri, Naila, Novian dari minggu kemarin. Ya, apa saja kesepakatan kelas kita? Ya, apalagi nak? Ya, berpakaian rapi. Terus selanjutnya? Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Berikan motivasi. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan.
itu sesuai dengan Imam Syafi'i. Jadi anak-anakku semua, jadi setiap pembelajaran harus terus semangat ya, supaya apa yang kita dapatkan menjadi menjadi nilai tambah buat kita dan menjadi motivasi untuk terus menuntut ilmu. Mau cek kondisi emosional kalian, bagaimana perasaan kalian sebelum kita melakukan materi lebih dalam lagi. Perhatikan videonya ya, ini mengenai kondisi Pasar Mandonga. Tolong dibaca juga tentang update harga sejumlah bahan di Pasar Mandonga, Kendari. Mohon maaf, dari video tersebut Ibu Guru bertanya kepada anak-anakku, setelah kita menyimak video tadi, apa yang menjadi pertimbangan pedagang dalam menentukan harga? Dan yang kedua, mengapa ada barang yang langka dan harganya mahal? Mungkin ada yang bisa membantu Ibu Guru untuk menjelaskan ini? Oh iya, silakan. Untuk yang pertama, alasan mengapa pedagang memiliki pertimbangan yang banyak dalam menentukan harga itu mungkin karena yang pertama itu biaya produksinya atau pembelian bahan bakunya yang faktor paling mendasar. Barang yang tersedia untuk dijual menjadi rendah. Oke, terima kasih. Beri aplaus dong. Ya, mengapa pentingnya memahami konsep ekonomi ya? Kenapa kita penting memahami konsep ekonomi untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu membacakan ini? Yang pertama apa? Mengelola? Ya, betul. Mengelola keuangan pribadi dengan bijak. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Jadi ilmu ekonomi bukan hanya tentang uang atau bisnis besar ya, tetapi tentang bagaimana kita sebagai individu, keluarga dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini melalui penalaran kritis, kreativitas dan kolaborasi. Naram sam sam. Kembali berjumpa dengan saya, Iqbal Pegawai, tentunya dengan pelajaran yang sudah kalian dapatkan, pelajaran ekonomi. Nah, bagi ibu semua yang bersemangat kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi atau konsep buat kalian yang saat ini sedang mengajar ini, maka berharap apa yang kita saksikan kali ini. Tolong disimak ya nak. Ilmu ekonomi ekonomi. Ya, setelah kita menyimak, sekarang kita buat permasalahan apa yang terkait tentang kelangkaan, kebutuhan, dan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Ibu Guru akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya Ibu Guru sudah menginformasikan tentang pembagian kelompok. Apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oh iya, terima kasih. Selanjutnya bagi LKPD-nya. Silahkan dibaca baik-baik dan dijawab. Ini 2 lembar. Ibu Guru mau mengingatkan, jangan lupa menulis tanggal hari ini, tulis kelompoknya kelompok berapa, terus isi nama peserta didik. Di sini kan kita mencari permasalahan tentang terkait kelangkaan. Mungkin Ibu Guru mau menjelaskan tentang kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan dan
Gimana di sini? Apanya? Iya, yang itu. Jadi kalau semalam tidak cukup itu nanti ada kertas tak? Yang ini kita jawab, kan ada contoh kasusnya. Oh, ini contoh. Ya, supaya bisa mudah kita jawab apa. Berarti Bu yang 3 itu saja kita jawab. Ya. Kurang lebih 5 menit lagi, Nak. Ayo coba dicek-cek lagi. Mungkin ada ini apa? Contoh kasusnya, terus lihat nih. Ya. Lihat sama kahan. Oke, sudah cukup ya? Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Didampingi dengan siapa? Oh ya. Silakan Rizky. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Baik, perkenalkan saya Catur Budi Dharma dan rekan saya. Nama saya Rizky Aditya. Kami berasal dari kelompok 4 dan berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai masalah kelangkaan, biaya peluang, dan opportunity cost, sebagainya, dan kebutuhan juga bagi manusia. Baik, pada persoalan yang pertama yang diberikan kepada kita itu adalah bagaimana cara kita menentukan 3 contoh kelangkaan sumber daya yang kita alami atau amati di lingkungan sekitar ada seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Di sini poinnya akan saya jelaskan di bagian rumah dan sekolah, dan rekan saya akan menjelaskannya di bagian masyarakat. Sementara kebutuhan penduduk akan tempat tinggal dan ruang terbuka hijau terus meningkat. Ini menyebabkan harga tanah namun tinggi dan sulit ditemukan. Oke, mengenai kelangkaan, sepertinya itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, tunggu dulu.
Siapa tahu mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, ada gambaran dari studi kasus langsung. Membuat pilihan karena kita tidak bisa memiliki banyak Atau yang berlomba apakah mau menjadikan ada cuma sudah berbelajar atau Kelompok 2? Ya, silakan. Sebagai siswa kelas 10, Anda punya waktu luang 3 jam sepulang sekolah sebelum malam tiba. Ya, betul. Anda bisa menggunakan waktu itu untuk A. Mengerjakan semua PR dan belajar untuk Aman. ulangan besok. B. Kau tidak bawa. Ada, Mas? C. Membantu orang tua membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Jika Anda memutuskan untuk bermain game online bersama teman terbatas, padahal saya punya banyak hal penting dan menarik yang ingin saya lakukan. Biaya peluangnya adalah saya kehilangan kesempatan untuk mengerjakan semua PR dan belajar untuk ulangan besok. Ini adalah alternatif yang paling penting dan tanpa bergantung pada nilai dan pemahaman pelajaran saya di sekolah. Selain itu, saya juga kehilangan kesempatan untuk membantu orang tua, membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam yang bisa meringankan beban mereka dan membuat suasana rumah lebih nyaman. Jadi, kesenangan bermain game harus dipegang dengan risiko dan menumpuk. Nilai ulangan kurang maksimal atau bahkan kekecewaan orang tua. Ya, bagaimana dari kelompok 2? Oh iya, terima kasih. Berikan aplaus buat teman kita. Pertanyaan dari penjelasan dari dua kelompok itu, di situ bisa kita ambil kesimpulan ya mengenai biaya peluang itu seperti apa, terus prioritas kebutuhan seperti apa dan biaya peluang. Nah, jadi jawabannya semua sudah bagus-bagus ya dan menunjukkan pemahaman yang baik tentang kelangkaan, kebutuhan dan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa poin penting yang ingin Ibu tambahkan ya. Seperti satu, kelangkaan itu memaksa kita berpikir kritis ya, berpikir kritis. Seperti kalian sudah melihat bahwa kelangkaan itu tidak hanya soal uang, tapi juga waktu, energi. Itu berarti kalian tidak bisa melakukan atau memiliki semua yang kalian inginkan ya secara bersamaan ya. Adanya kelangkaan ini justru melatih kita untuk berpikir kritis ya dan membuat prioritas, jadi mana yang dibutuhkan dan yang mana diinginkan ya. Seperti kan kadang kala ada kita jalan-jalan ke supermarket atau mall, adanya kelangkaan ini justru melatih kita untuk berpikir kritis ya dan membuat prioritas, jadi mana yang dibutuhkan dan yang mana diinginkan ya. Seperti kan kadang kala ada kita jalan-jalan ke supermarket atau mall, karena adanya diskon padahal kita tidak butuh ya, itu cuman ingin-ingin saja. Nah itu jadi dari materi yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita lebih mawas diri, lebih berpikir lagi supaya setiap barang yang kita beli tidak mubazir ya. Mana yang kita inginkan dan mana kita butuhkan. Berarti yang kalau kita butuhkan rata-rata yang kita pakai ya. Kalau keinginan ingin walaupun sebenarnya kita akan pakai di kemudian hari, tapi kan itu nanti ya yang kita butuhkan yang pada saat dekat ini yang kita yang prioritaskan. Nah, yang kedua, prioritas kebutuhan menggambarkan nilai diri. Nah, ketika kalian memilih untuk mendahulukan makan siang dibandingkan membeli novel atau menyelesaikan tugas dibandingkan bermain game, itu menunjukkan bahwa kalian sudah bisa membedakan antara kebutuhan mendesak dan keinginan. Kemampuan ini sangat penting. Memprioritaskan kebutuhan juga berarti
kalian memahami nilai-nilai apa yang penting bagi kalian saat ini. Ya, misalnya pendidikan, kesehatan, atau tanggung jawab. Poin ketiga mengenai biaya peluang. Biaya peluang adalah pelajaran berharga untuk masa depan. Seperti tadi kan sudah dijelaskan pada kelompok 4 ya, tentang yang mana lebih penting, les atau bermain game online. Yang mana? Di situ kan menjelaskan tentang nilai. Di mana kita membuang-buang waktu ya, seperti itu. Peluang adalah pelajaran berharga untuk masa depan. Konsep biaya peluang adalah satu konsep terpenting dalam ekonomi dan kehidupan. Setiap pilihan yang kalian ambil, sekecil apapun itu, pasti memiliki harga berupa alternatif terbaik yang kalian lepaskan. Menyadari biaya peluang ini membantu kalian, yang pertama tentunya lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Ya, seperti kalian akan berpikir 2 kali tentang apa yang kalian korbankan. Ya, seperti diskon tadi. Padahal ini memang kita mau ke mall untuk membeli buku, tapi karena ada sepatu favorit yang diinginkan lagi diskon, ya seperti itu, jadi ingin-ingin. Terus yang kedua, merencanakan dengan lebih baik lagi. Baik itu rencana keuangan, rencana belajar, atau rencana kegiatan. Yang ketiga, tentunya meminimalkan penyesalan. Kan kadang-kala kalau kita sudah beli itu, nanti sudah dibeli, baru saya menyesal deh, ternyata saya tidak butuh, ternyata cuman supaya jadi koleksian. Oke, coba tepuk salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Sam, ayo bersuara ya, ayo semuanya. Ajabi, guli, sam. Ayo gerakan badannya supaya lancar ya, peredaran darah. Ayo. Aram sam, guli, ram sam. Aram sam, guli, ram sam. Kesimpulan. Oke, bisa dilihat anak-anak? Coba kita baca kesimpulan kita hari ini gimana? Bertujuan kelangkaan dan tidak terbatas, Mas. Sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan adalah masalah pokok ekonomi yang memaksa manusia untuk selalu membuat pilihan. Ya, selanjutnya di kelompok ini bantu Ibu Guru untuk kesimpulan kelangkaan dan penyebabnya. Ayo, kelangkaan dan penyebabnya. Kelangkaan terjadi karena beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang cepat, keterbatasan kemampuan produksi, perbedaan geografis, serta bencana alam. Ini menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Hebat. Ya, dari kelompok ini silahkan tentang biaya peluang. Ya, demikianlah itu kesimpulan materi kita pada ulang lagi cek kondisi emosional ya. Tadi kan di awal pembelajaran bagaimana refleksi dulu, post test tentang kegiatan kita hari ini. Sejauh mana pemahaman kita tentang ilmu dasar ekonomi dan tentang pembahasan yang kita sudah bahas di LKPD tadi. Ya, silakan scan. Bisa mendekat, scan kalau tidak jelas. Scan me, ya. Kalau jelas, silakan juga membagikan ke teman yang ada di grup biar bisa dengan mudah men-scan-nya.
Dah, silakan diisi ya. Tulis namanya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dan menganalisisnya ya. Tentang mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dan menganalisisnya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, baiknya kita ice breaking dulu ya. Tepuk, ada yang tahu tidak tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Coba ulang dulu deh. Tepuk semangat. Semangat. Kalau tepuk lima jari bagaimana? Tepuk 5 jari, sorry. Tepuk 1. Apa? Yes. Oh iya. Kalau begitu tepuk salut saja ya. Ya, tepuk salut. Salut. Oh, oke, salut. Kalau yang biasa diajarkan ice breaking dengan guru lain apa ya? Tepuk 1, yes, gitu. Tahu? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dan diakhiri dengan doa, Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini untuk dapat dan belajar bersama. Belajar bersama dan semangat mengikuti kegiatan hari ini. Tentunya Ibu juga merasa bangga ya, karena kalian hebat-hebat semua, sudah mau berani tampil di depan teman-teman kalian ya. Terus baiklah, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa setelah belajar. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Ibu Guru mengakhiri, mungkin Ibu Guru mau meminta dikumpulkan LKPD-nya dan jawaban Ibu Guru. Ya. Oke, terima kasih. Mana ini? Oke. Jadi sekali lagi ya, Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalian itu semua luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, terima kasih ya. Sudah?